Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live sharing menulis. Sebelumnya teman-teman ya, seperti biasa kalau teman-teman ada pertanyaan baik dari live-live saya sebelumnya ataupun mungkin juga ada VT-VT saya ya terkait dengan dunia tulis menulis yang mampir ke FYP teman-teman, ya, teman-teman bisa tanyakan ya sebelum kita mulai pembahasan live kali ini gitu. Walaupun ya kalau memang belum ada nggak apa-apa teman-teman ya, nanti saat di tengah-tengah penjelasan saya teman-teman juga bisa bertanya ya, walaupun pertanyaannya tidak terkait dengan apa yang kita bahas malam ini, tapi semoga kita bisa ini ya tetap nanti setelah saya jawab saya akan segera lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman, memang belum ada yang ditanyakan ya teman-teman bisa langsung bertanya saja ya teman-teman ketika nanti ada pertanyaannya gitu. Oke teman-teman, untuk malam ini ya kita akan melanjutkan pembahasan live kita yang terakhir sebelumnya ya. Waktu itu kan mungkin kalau teman-teman yang sempat mengikuti live saya ya, kita membahas mengenai artificial intelligence writing ya, AI writing dan dampaknya pada penulis ya. Jadi waktu itu kita bahas mengenai sejarah AI, kemudian sejarah AI writing seperti apa, kemudian juga mungkin apa peran yang dilakukan oleh AI writing saat ini, kemudian juga bagaimana peluang perkembangannya di masa depan, kemudian juga bagaimana bentuk kerjasama atau kolaborasi antara AI dengan AI writing ya, dengan penulis, dan juga dampaknya terhadap hasil tulisan dari karya tulis penulis. Dan juga yang terakhir waktu itu kita bahas mengenai kira kurang lebih bagaimana masa depan penulis ya di masa depan dengan adanya AI. Jadi lebih kepada pembahasan yang sifatnya dampak terhadap penulis dengan adanya AI writing ya teman-teman ya. Mungkin ya teman-teman sekarang cukup sering mendengar kata artificial intelligence AI writing tidak hanya di bidang tulis menulis. Kalau secara sederhana mungkin teman-teman bisa ini ya tahu ChatGPT kan ya. ChatGPT itu sebetulnya adalah salah satu bentuk AI writing ya. Jadi salah satu bentuk kecerdasan buatan artificial intelligence yang bisa dipergunakan untuk penulisan. Nah, di luar itu kan kita tentu juga udah tahu ya bahwa AI itu juga sering sekarang banyak dipergunakan pada bidang seni lain ya, bidang seni grafis, kemudian juga bidang bahkan seni musik pun sekarang juga sudah mulai menggunakan AI, dan juga ada beberapa bidang-bidang lain ya yang saat ini sudah mulai menggunakan AI. Jadi itu teman-teman ya, waktu terakhir kita live itu kita bahas mengenai hal tersebut gitu. Nah, dari live tersebut ada pertanyaan ya dari teman-teman yang kebetulan lihat live saya, kemudian bertanya, mohon maaf ya saya lupa ya kak siapa, tapi ada yang bertanya juga. Jadi kan saya waktu itu saya jelaskan ya bahwa dalam dunia tulis menulis, terutama karya tulis non fiksi saat ini sudah mulai ada kerjasama yang erat ya, ada tanda petik kerjasama ya, kolaborasi yang erat, yang intens antara antara penulis dengan AI gitu. Jadi sementara kalau untuk karya fiksi seperti novel ataupun cerpen bisa dibilang saat ini belum tersentuh oleh AI gitu. Dan kemarin kan sempat saya bahas ya bahwa untuk karya fiksi seperti novel ataupun cerpen memang sampai saat ini bahkan pembuatnya sendiri mengakui ya bahwa AI itu sepertinya tidak bisa masuk ke dalam bidang dunia tulis fiksi ini secara mendalam ya, karena berbagai alasan ya. Yang jelas yang paling utama adalah alasan bahwa AI itu adalah robot ya, AI itu adalah mesin. Sementara karya fiksi, novel, cerpen itu kan atau bahkan puisi itu adalah karya yang sangat penuh dengan sentuhan emosi, sentuhan empati dari penulisnya, kemudian juga penuh dengan pengalaman-pengalaman hidup dari penulisnya ataupun orang-orang lain yang dijadikan referensi dari penulis sebagai bahan tulisan, yang itu tidak bisa dilakukan ataupun digantikan oleh AI yang adalah sebuah mesin, di mana AI kan adalah sebuah mesin, tidak punya hati, tidak punya emosi. Jadi ya so far belum ada yang berprediksi bahwa penulisan novel itu secara keseluruhan akan digantikan oleh AI gitu. Nah, beda dengan kalau non fiksi ya, karena non fiksi itu kan adalah buku yang ditulis berdasarkan fakta, berdasarkan informasi, berdasarkan data, yang itu justru adalah kekuatan AI ya, di mana AI itu kan sebetulnya adalah semacam sebuah superkomputer besar yang menyimpan
sangat banyak data, bukan hitungan gigabyte, bukan hitungan terabyte ya. Saya mungkin sampai ribuan jutaan terabyte ya, kita istilahnya apa kurang paham saya, tapi sampai sedemikian banyak sehingga apapun yang ditanyakan oleh manusia ya, oleh penanya, sepanjang itu ada di data yang dia simpan di superkomputernya itu ya, dia pasti bisa menjawab kan. Nah makanya memang tantangan yang saat ini sudah terbayang adalah bagaimana masa depan penulisan non-fiksi ya. Non-fiksi itu macam-macam teman-teman, tidak saja karya akademis seperti skripsi misalnya ataupun tesis, tapi karya-karya ilmiah populer ya, seperti buku ini ya, saya baru launching, buku marketing ya, buku kampanye pemasaran, ataupun juga ini buku leadership ya, bos otoriter. Itu adalah buku-buku yang bersifat non-fiksi yang tentu mengandalkan fakta, informasi, data ya, sehingga ya masuk akal sih dengan kekuatan utama dari AI itu adalah kekuatan datanya, kekuatan menganalisis data. Nah itu ya tentu tanda petik menjadi ancaman tersendiri ya, bagi penulis non-fiksi terkait dengan adanya AI di masa depan gitu. Nah kemarin pertanyaannya adalah, saya kan kemarin jelaskan juga ya teman-teman, bahwa walaupun terdapat ancaman terhadap penulis non-fiksi, tapi sebetulnya hal itu bisa disiasati oleh penulis ya. Artinya dengan saat ini penulis menggunakan AI itu bukan sebagai musuh ya, tidak menempatkan sebagai kompetitor, tapi justru menempatkannya adalah sebagai teman, sebagai partner, sebagai kolaborator ya. Jadi sebagai asisten lebih tepatnya, jadi yang bersifat untuk membantu dia dalam menulis ya. Selama ini mungkin penulis non-fiksi bisa dibilang menulis sendiri, mencari data sendiri, mengolah data sendiri, kemudian menuangkannya dalam tulisan sendiri. Nah saat ini ada yang namanya AI yang bisa membantu, bisa mengasisteni. Jadi kemarin saya jelaskan seperti itu ya. Dan di masa depan pun setidaknya yang saya tahu ya, si pembuat AI sendiri itu juga beranggapan bahwa mereka akan menempatkan nanti ya, justru di masa depan, bukan di masa sekarang, justru bahwa AI itu akan sebagai asisten gitu. Kalau sekarang kan AI masih dalam tahap perkembangannya, itu pun settingannya, desainnya memang akan didesain sebagai suatu asisten ataupun setidaknya kolaborator dari penulis gitu. Jadi sebetulnya tidak ada ancaman bagi penulis non-fiksi terhadap kabarani AI. Nah pertanyaan dari kakak yang kemarin itu adalah, oke lah kalau memang yang akan disettingkan desain itu adalah kolaborasi antara penulis non-fiksi dengan AI, seperti apa sih polanya gitu, seperti apa sih pola kerjasamanya, setidaknya untuk saat ini ya. Kalau ke depan kan kita ya harus ini ya mengamati perkembangan ke depan seperti apa, tapi setidaknya di masa kini itu seperti apa sih. Nah sebetulnya saya mau jawab ya teman-teman ya, karena kebetulan buku saya ini, buku yang terbaru saya, kampanye pemasaran, ini adalah buku pertama saya yang di kolaborasi ataupun bekerja sama ataupun dibantu, diasisteni oleh AI ya. Tidak saja dari sisi cover ya, kalau teman-teman lihat covernya kan memang itu adalah ciri khas AI ya, gambar cover. Memang terus terang ini oleh penerbitnya didesain dengan menggunakan AI generator ya. Jadi dari penerbitnya, dari desainernya itu memberikan prompt, memberikan perintah untuk membuat sebuah desain cover sesuai dengan yang kita inginkan ya untuk buku ini gitu. Jadi setelah promptnya ditemukan, yaitu akhirnya dalam waktu 1-2 menit itu langsung keluar ya hasil seperti ini. Walaupun awalnya memang masih belum seperti ini ya, masih agak jauh dari yang kita harapkan ya. Akhirnya kita bertanya bolak-balik, kita minta alternatif bolak-balik kepada AI generator ya, akhirnya ya keluar gambar ini. Tapi ini hanya sekedar cover ya teman-teman. Seperti kita juga sering dengar bahwa ada istilah don't judge a book from the cover, artinya kita jangan melihat buku dari cover gitu. Walaupun buku ini covernya dibuat dengan AI ya, dengan AI generator, tapi justru yang paling penting adalah konten dari buku ini gitu. Dimana ya saya bilang tadi, ini adalah bentuk kolaborasi saya pertama kali dengan AI ya. Jadi menjawab pertanyaan kakak yang tadi yang kemarin bertanya itu, saya terus terang karena waktunya sudah cukup malam ya waktu itu ya. Pembahasan mengenai AI writing kemarin itu juga cukup lama ya, sekitar 3/4 jam, hampir 2 jam. Dan pertanyaannya juga di akhir-akhir live ya, sehingga kalau saya jawab tentu akan lebih panjang lagi live-nya gitu. Dan
akan lebih malam ya. Kemarin aja selesai jam 11 gitu, dari jam sekitar jam 9 ya. Kalau sekarang kan kita mulai jam setengah 9, mudah-mudahan sih jam 10 setengah 11 sudah selesai teman-teman. Nah, itulah pertanyaannya itu tadi teman-teman. Nah, itu relevan yang ditanyakan dengan apa yang saya lakukan ketika saya menulis buku saya yang ini ya teman-teman, buku terbaru saya ini ya, ketika saya menggunakannya bentuk kerjasama dengan AI. Nah, jadi yang akan saya bahas pada malam ini adalah yaitu tadi bagaimana AI writing itu bisa berkolaborasi ataupun menjadi asisten dari penulis non-fiksi, dan itu sudah saya lakukan ketika saya menulis buku ini teman-teman. Jadi yang akan saya sampaikan itu adalah selain dari hasil riset saya terhadap penulis-penulis lain yang juga sudah mulai menulis karya non-fiksi dengan AI writing ya, dengan ChatGPT ya kalau saat ini yang sedang berlaku. Nah, tapi juga berdasarkan saya tambahkan pengalaman saya teman-teman. Jadi istilahnya lebih inilah ya, mudah-mudahan penjelasannya lebih kompleks dan lebih berasal dari pengalaman pribadi saya, dan semoga bisa membantu teman-teman yang saat ini mungkin punya keahlian tertentu ya, seperti saya kan 20 tahun di marketing ya, S1 S2 saya juga di marketing. Jadi ya ketika saya menulis buku marketing, buku bisnis, tentu bukan sesuatu hal yang tanda petik terlalu sulit ya, karena apa yang saya tulis itu sebetulnya sudah ada di otak saya ya, sudah tertimpa di memori saya gitu. Bahkan dibanding dengan ketika saya menulis novel-novel ya, teman-teman bisa lihat ya di etalase saya juga ada buku marketing bisnis, ada buku novel. Nah itu relatif mungkin lebih berpikir lebih keras ya daripada ketika saya menulis buku marketing dan juga buku bisnis gitu. Nah, walaupun demikian tetap saja ya teman-teman, ketika saya ingin berkolaborasi, ketika saya bekerja sama, mulai bekerja sama dengan AI writing, ya tetap ada sesuatu yang harus saya sesuaikan ya. Ada istilahnya pemahaman ya, kesepahaman saling dan tanda petik saling pengertian antara AI dengan saya ya, sebagai penulis. Jadi itu teman-teman, untuk menjawab pertanyaan teman yang ini ya, kakak yang kemarin bertanya, dan juga itu saya juga akan ceritakan pengalaman saya menulis buku terbaru saya ini, kampanye pemasaran ya. Makanya untuk malam ini kita membahas topik mengenai AI writing dalam menulis karya non-fiksi ya teman-teman. Jadi saya akan bahas bagaimana bentuk kerjasamanya, teknis-teknis pelaksanaannya, dan juga mungkin kontribusi masing-masing ya, berapa persentase kontribusi dari penulis dan berapa persentase dari si AI writing ya, dan nanti juga keuntungan dan juga kelemahan dari pola kerjasama seperti ini, dan juga nanti kedepannya kurang lebih seperti apa gitu. Dan harapannya teman-teman yang mungkin punya kemampuan tapi ragu untuk menulis karena mungkin masih tanda petik belum pede menulis sendirian ya, mungkin dengan adanya AI writing ini teman-teman bisa lebih termotivasi untuk menulis ya, sesuai dengan kemampuan teman-teman gitu. Sehingga karena tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa menulis karena sudah ada pembantu kita ya yang namanya AI writing. Jadi itu teman-teman kurang lebih ya, pengantarnya cukup panjang teman-teman, sekitar seberapa jam, tapi setidaknya mungkin ya bisa memberikan gambaran yang teman-teman kurang lebih kita akan apa yang kita bahas malam ini ya teman-teman. Nah itu teman-teman. Nah sekarang memulai pembahasan mengenai kolaborasi antara AI writing dengan penulis non-fiksi, kita akan bahas ya teman-teman, dalam bentuk kerjasama ini, dalam bentuk kolaborasi ini, dalam bentuk dalam bentuk asistensi dari si AI writing terhadap penulis ini, peran apa saja sih yang akan dilakukan oleh AI writing ya. Nah saya akan jelaskan ada 6 peran, nanti saya akan jelaskan secara detail, kemudian nanti baru saya jelaskan proporsinya ataupun juga peran masing-masing untuk setiap tahapan penulisan itu, antara penulis dengan AI writing itu berapa persen sih gitu. Jadi setidaknya teman-teman ada gambarannya bahwa pada titik tahapan ini peran yang paling besar dia harus dari penulis, tapi pada peran yang titik yang lain, tahap yang lain itu peran yang besar justru bisa kita serahkan kepada AI writing gitu. Jadi kurang lebih itu ya. Nah sekarang peran AI writing dalam penulisan buku non-fiksi yang pertama adalah ideasi dan perencanaan gitu. Maksudnya adalah ketika kita menulis teman-teman, contohnya inilah teman-teman, saya menulis buku kampanye pemasaran, terus terang ide ini muncul pada bulan November kemarin ya, walaupun ya eksekusi pelaksanaannya baru bisa saya laksanakan di tahun ini ya, karena ya kesibukan saya gitu. Nah ide ini sebetulnya muncul karena waktu itu kan ya teman-teman ingat ya, bulan November itu kan kita mulai adanya kampanye pemilihan presiden ya, pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif gitu. Jadi dan ya bagaimanapun diakuin bahwa
kegiatan kampanye yang dilakukan oleh kandidat-kandidat politik itu sebetulnya mengacu ataupun mengadopsi dari kegiatan ataupun konsep-konsep dari marketing dan branding ya, itu kemudian diterapkan dari sisi politik gitu. Makanya kita kenal adanya marketing politik, adanya branding politik. Nah, karena ya lagi gencar-gencaran November itu adanya kampanye pemilihan presiden, pemilihan legislatif. Nah, makanya saya waktu itu juga terpikir ini kan idenya semua mereka para politisi ini tanda petik mengadopsi, meniru apa yang dilakukan oleh para pemasar ya, apa yang dilakukan oleh para marketer gitu dalam menjual produk ataupun layanan yang mereka jual gitu. Nah, untuk itulah saya kemudian berpikir, saya perlu nih untuk menulis buku mengenai kampanye pemasaran sehingga orang paham bahwa sebetulnya inti dari kampanye itu sebetulnya berasal dari pemasaran gitu, walaupun akhirnya diterapkan di banyak bidang ya, termasuk juga di bidang-bidang seperti bidang-bidang politik gitu. Nah, itu kan saya baru ide teman-teman, saya kan tetap istilahnya butuh teman diskusi ya, artinya saya punya ide untuk menulis ini gini, saya melihat dari sisi kampanye pemasaran itu konsepnya seperti apa, kemudian bagaimana perencanaannya seperti apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus dilakukan sebelum dilakukan, dan kemudian bagaimana saya melakukan implementasi ya kegiatan kampanye pemasaran ya. Walaupun saya bilang tadi 20 tahun saya sudah kecimpung ya di bidang marketing, tetap kan ya setidaknya saya baru di beberapa industri ya teman-teman. Saya baru di industri FMCG ya, barang-barang konsumen, saya pernah di farmasi, saya pernah di bahan bangunan gitu kan, saya juga pernah di bidang retail, tapi kan di bidang lain saya elektronik juga pernah ya teman-teman. Nah, di bidang selain itu saya belum pernah gitu ya, sehingga tetap saya merasa bahwa pengetahuan saya mengenai kampanye pemasaran itu masih belum menyeluruh ya, masih belum komprehensif gitu, masih pengetahuan yang relatif itu tidak belum mencakup seluruh pengetahuan marketing gitu. Dan kebetulan kan saya tidak waktu itu ya karena kesibukan juga, jadi belum nggak sempat lah ya berdiskusi dengan teman-teman sesama marketer, pemasar di perusahaan lain, ataupun juga mungkin di teman-teman dulu kuliah waktu S2 marketing gitu kan. Nah, karena waktu yang memang terbatas, waktu yang sempit ya, akhirnya saya mencari teman diskusi yang paling mudah saya ajak bicara ya, tanda petik ya. Nah, itulah kemudian saya mulai bekerja sama dengan AI writing ya, dengan ChatGPT waktu itu. Jadi saya misalnya saya punya rencana menulis buku ini gini. Kalau menurut Anda bagaimana? Apakah ada sudut pandang lain yang berbeda dengan apa yang saya idekan, ataukah ada ide saya yang kurang yang perlu ditambahkan? Nah, itu teman-teman. Jadi proses brainstorming, proses proses diskusi berdasarkan data terkini, penelitian, dan juga data-data industri yang paling update mungkin ya. Saya kan mungkin punya data industri tapi nggak update kan. Nah, si ChatGPT mungkin punya data yang update. Nah, itulah saya kemudian diskusi ya, brainstorming. Ya saya mengetik prompt ya, bertanya kepada ChatGPT, kemudian dijawab, kemudian saya bertanya lagi, dia jawab. Ya diskusi seperti itulah, itu menjadi peran ChatGPT ya teman-teman, untuk melebarkan ataupun juga membuat ide yang mungkin yang tadinya ide saya menurut terbatas itu menjadi lebih luas lagi gitu, ataupun juga justru membuat ide saya yang mungkin tadi terlalu luas itu bisa lebih spesifik ya, bisa lebih terperinci akan menulis apa. Nah, itu ya teman-teman. Jadi dalam proses ideasi dan perencanaan, peran ChatGPT sekarang sebagai brainstorming ya, sebagai teman diskusi gitu, dan itu mempermudah. Karena apa ya, kapan saya punya waktu luang, saya bisa langsung diskusi dengan ChatGPT ya. Beda dengan kalau saya diskusi dengan kolega-kolega saya ataupun dengan teman-teman alumni dulu di S2 marketing gitu kan. Ya tentu butuh waktu, harus janjian ketemu segala macam. Sementara mungkin kesibukan saya juga banyak, kemudian saya juga untuk menulis ini juga mungkin punya target tertentu, akan terbit kapan gitu kan. Nah, itu teman-teman makanya ya peran AI writing itu ya bisa menjadi teman diskusi ya. Mungkin kalau teman-teman selama ini belum pernah menjadikan AI sebagai diskusi, hanya mungkin sekali-sekali menggunakan, mungkin bisa dicoba teman-teman ya. Bertanya aja lah, seolah-olah kita bertanya kepada dosen, seolah-olah kita bertanya kepada bos gitu kan, seolah-olah kita bertanya kepada seolah-olah kita bertanya kepada ini ya, seolah-olah kita bertanya kepada ya orang-orang yang pintar ya, maksudnya orang-orang yang punya keahlian di bidang kita. Itu bisa kita coba ya teman-teman lakukan itu dengan diskusi dengan
AI rating kan dengan ChatGPT. Jadi itu teman-teman. Yang pertama peran dari AI rating adalah sebagai brainstorming gitu. Nah, kemudian setelah brainstorming gitu kan, kemudian setelah kita mendapatkan banyak informasi, data, kemudian juga arah penulisan, konsep-konsep penulisan yang ditulis. Nah, peran berikutnya dari si ChatGPT, dari si AI rating itu si ChatGPT bisa membantu kita memetakan konsep ya teman-teman. Jadi artinya kita sudah saya udah akhirnya sudah menuliskan nih bahwa saya akan nulis tulisannya seluas ini gitu. Kalau untuk buku kampanye masalah ini saya akan nulis dari mulai konsepnya seperti apa, definisinya seperti apa, kemudian apa yang harus direncanakan, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan, dan kemudian bagaimana laksanakannya. Itu kurang lebih ruang lingkup saya seperti ini gitu dari hasil diskusi dengan ChatGPT. Nah, kemudian itu tadi dengan segala macam yang saya tulis, kurang lebih nanti alur penulisannya seperti apa sih? Misalnya bab satunya tuh tentang apa, bab 2-nya tentang apa, bab 3-nya tentang apa, bab 4-nya tentang apa gitu kan. Nah, kemudian ya itu teman-teman, akhirnya saya minta nih dari hasil diskusi dengan ChatGPT, saya minta ke ChatGPT lagi. ChatGPT, kita akan menulis tema mengenai kampanye pemasaran. Isinya adalah ini gitu. Nah, tolong dong dibuatin outline-nya, dibuatkan kerangka tulisannya. Bab per bab itu apa saja yang saya akan ditulis gitu. Nah, itu bisa teman-teman, kita bisa minta bantuan ChatGPT itu untuk membuat kerangka tulisan gitu. Yang penting adalah kita paham dulu ya akan kita tulis itu apa. Ya, saya paham benar apa yang saya tulis mengenai kampanye pemasaran. Barulah saya minta ChatGPT itu urutan-urutan bab-babnya tuh mana yang paling ini ya, yang paling ideal, yang mana yang paling tepat ya untuk gitu apa namanya, untuk kita melakukan penulisan gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini teman-teman ya. Jadi setelah kita memetakan konsep, kita membuat alur tulisannya. Nah, barulah nanti itu tadi bab-babnya tuh apa saja, kemudian sub-babnya tuh apa saja isinya. Nah, itu bisa dikerjakan oleh ChatGPT ya teman-teman. Jadi itu jadi itu teman-teman peran pertama dari AI Writing ya atau ChatGPT yang dalam berkolaborasi dalam membantu mengasisteni penulis buku buku non fiksi. Itu ada dua ya. Yang pertama adalah untuk teman berdiskusi atau brainstorming. Kemudian yang kedua adalah sebagai pemetaan konsep ya. Jadi artinya dari bahan yang akan ditulis oleh penulis, si ChatGPT, si AI Writing tadi bisa menyusun ya alur tulisannya seperti apa, bab-babnya seperti apa, isi kerangka tulisannya seperti apa gitu. Jadi itu ya teman-teman peran pertama dari ChatGPT ya. Nah, kemudian yang kedua adalah peran dari AI Writing ataupun ChatGPT dalam penulisan buku non fiksi adalah riset dan pengumpulan data ya. Kalau itu udah pasti ya teman-teman ya, karena ya saya bilang tadi, walaupun saya mungkin 20 tahun di bidang marketing, tapi tetap ketika saya ingin menulis suatu konsep tertentu, konsep kampanye pemasaran secara umum dari semua industri kan, tentu saya harus banyak cari data ya teman-teman ya, harus banyak belajar lagi. Karena apa? Saya baru sekarang ini beberapa 4 atau 5 industri ya. Saya bekerja selama 20 tahun gitu. Sementara industri di bidang marketing kan banyak banget kan. Nah, makanya saya perlu banyak mencari informasi. Nah, itu sangat dipermudah oleh ChatGPT ya teman-teman. Bandingkan zaman dulu lah ketika internet belum berkembang gitu ya. Contohnya mungkin teman-teman yang menulis skripsi di tahun 90-an ya ataupun 2000 awal, kita pasti berhari-hari, berminggu-minggu itu banyak berkutat di perpustakaan gitu ya, baik perpustakaan universitas, fakultas atau bahkan perpustakaan daerah gitu. Ya untuk apa ya? Hanya untuk mencari data gitu. Kita membuka berbagai buku, berbagai majalah hanya untuk mendapatkan data-data yang dipakai untuk menulis skripsi kita gitu. Nah, sekarang kemudian kan nanti setelah tahun 2000-an ya, tahun 2000-an, 2010-an, setelah ada Googling semakin berkembang, nah kita bertanya kepada Google ya teman-teman. Kita mau butuh informasi mengenai misalnya apa sih tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika kita ingin melakukan kampanye pemasaran, ya kita nanya ke Googling ya, Google. Nah, Google akan memberikan rekomendasi website-website yang menulis ataupun membahas mengenai apa yang saya tanyakan itu teman. Nah, setelah direkomendasikan ya tentu saya akan buka satu-satu ya website-website yang saya anggap itu isinya bagus untuk saya ambil sebagai referensi. Nah, itu kan tetap butuh waktu ya teman-teman. Saya bertanya ke Google itu butuh waktu, kemudian Google merekomendasikan website-website yang butuh waktu, saya membaca satu-satu website yang butuh waktu, saya mensarikan ataupun juga
meringkas isi website itu butuh waktu, dan kemudian setelah saya ringkas masing-masing website itu, kemudian bagaimana mana informasi yang saya ambil, mana informasi yang tidak saya ambil, dari informasi yang saya ambil kemudian mana yang akan diolah menjadi suatu tulisan, itu ya tetap butuh waktu lagi ya, dan otomatis ya ini ya teman-teman, waktu yang dibutuhkan itu akan cukup lama ya. Nah, dengan adanya ChatGPT, AI writing ya lebih mudah teman-teman. Saya ingin bertanya, proses tahapan apa saja sih yang harus dilakukan ketika melakukan kampanye pemasaran gitu. Nah, si ChatGPT kan dia akan istilahnya sama seperti Abah Google, dia akan mencari situs-situs yang informasi yang menarik di internet ataupun juga di database dia, di superkomputer dia di kantornya ya, di kantornya dia kan di OpenAI kan. Nah itu misalnya kan udah ada superkomputer yang sangat besar yang memuat informasi sangat banyak, dia akan mencari di situ ya teman-teman apa yang kita tanyakan. Kemudian setelah dia dapat informasinya, dia akan istilahnya dibaca ya sama dia ya, dibaca satu-satu. Kemudian akan dia dia sarikan, dia buat ringkasan dari apa yang dia baca itu ya, dari semua situs itu dia jadikan satu, kemudian dia buat ringkasannya. Nah ringkasannya itu diberikan kepada kita ya, otomatis kan sangat membantu kita membuat data yang kita peroleh tetap akurat, tetap data yang valid, tapi kita cepat memperolehnya ya. Hitungan menit saja kita bisa mendapatkan informasi yang kalau kita menggunakan Bah Google mungkin bisa berhari-hari ya kita dapatkan informasi itu gitu, termasuk juga dengan mengolahnya. Jadi itu ya teman-teman, riset dan pengumpulan data itu juga itu menjadi kekuatan dari si AI writing ya, ChatGPT. Kenapa ya? Karena memang ya kekuatan dari ChatGPT sebetulnya adalah kekuatan data ya, kekuatan informasi yang tersimpan di komputer besarnya, superkomputernya si OpenAI ya sebagai pembuat ChatGPT. Dan itu untuk ChatGPT yang 3.5 teman-teman ya, 3.5. Nah, kalau ChatGPT yang terbaru 4.0 ya itu lebih canggih lagi, karena diambilnya bukan hanya data di superkomputernya dia, tapi dia bisa mencari informasi dari internet ya, otomatis informasinya jauh lebih banyak dan juga lebih update ya, karena kalau internet kan setiap hari kan pasti ada informasi yang masuk. Nah itu bisa setiap kali kita bertanya ya si ChatGPT itu mengupdate dengan data-data yang terbaru ya. Jadi itu ya teman-teman, peran riset dan pengumpulan data. Kemudian setelah dikumpulkan data dianalisa gitu kan teman-teman ya, kita minta di si ChatGPT misalnya memberikan informasi ini. Nah kita bisa minta ChatGPT ya, AI writing, tolong analisis dong kenapa data yang ini menunjukkan angka yang tinggi, kenapa data itu menunjukkan angka rendah. Nah nanti kan si ChatGPT akan menjawabkan, yang ini tinggi karena begini, ini rendah karena begini. Jadi kan otomatis dia melakukan analisa teman-teman ya. Itu lagi-lagi mempermudah tugas kita sebagai penulis ya. Kita tidak perlu harus menganalisa data-data yang terlalu banyak, menganalisa data-data yang terlalu detail ya. Kita fokus saja kepada analisa besar gitu. Sementara analisa detail-detailnya itu ya kita serahkan kepada ChatGPT gitu ya teman-teman. Jadi itu kemudian itu tadi setelah dia membuat analisa ya dia bisa meringkas ya teman-teman ya. Jadi dia bisa meringkas informasi-informasi yang banyak tadi itu menjadi mungkin hanya dalam berapa paragraf, mungkin hanya berapa halaman saja gitu kan. Nah itu ya teman-teman, peran kedua dari AI writing dalam penulisan buku non-fiksi ya. Contohnya itu temennya buku marketing kampanye pemasaran yang saya baru rilis di minggu ini. Ini buku saya kerjasama kolaborasi dengan AI writing ya, dengan ChatGPT. Jadi itu teman-teman, peran kedua dari AI writing ChatGPT itu ya itu tadi ya, membuat mengumpulkan data dan menganalisis data, kemudian membuat summary-nya ya, membuatkan kesimpulannya ataupun juga ringkasan dari data yang kita minta tadi. Jadi itu teman-temannya peran kedua dari AI writing ketika kita meminta bantuan AI writing untuk menjadi asisten kita dalam menulis buku non-fiksi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya perannya adalah bisa untuk menulis draft awal teman-teman. Jadi bukan saja untuk menjadi teman diskusi dari penulis, bukan saja mengumpulkan data dan juga menganalisa data yang diminta penulis, dia juga bisa menulis draft-draft awal teman-temannya. Jadi mungkin tadi kita bertanya, tadi pada bab pertama Anda menyatakan bahwa kita perlu membahas secara detail konsep-konsep definisi dari kampanye sendiri, kemudian definisi dari kampanye pemasaran ditinjau dari berbagai aspek, dari berbagai sisi, berbagai perspektif. Nah, tolong dong buatin tulisan awal seperti apa. Nah,
kita nanti bisa ChatGPT akan membuatkan tulisan di draft-draft awal gitu. Walaupun seperti saya bilang kemarin teman-teman ya, kita ya sekarang kemampuan ChatGPT kan masih terbatas ya, masih mungkin 1000-2000 kata mungkin sudah mentok ya. Saya paling setidaknya saya coba menggunakan ChatGPT yang paling baru ya 4.0 itu juga ya paling hanya tidak lebih dari 1000-2000 kata lah dia menjawab pertanyaan gitu. Nggak mungkin kita minta dia membuat tulis satu bab gitu, apalagi satu buku kan ya. Tetap paling kita minta dia membuat inti tulisan dari tulisan satu bab ataupun dari satu subbab gitu nanti ya. Tapi setidaknya dengan dia membuat draft-draft awal itu bisa membantu kita kan lebih mengembangkan ide kita, lebih mengembangkan imajinasi kita, bisa mengembangkan tulisan kita lebih luas lagi gitu. Jadi istilahnya tulisan awal yang ditulis oleh AI writing tadi, ChatGPT tadi itu lebih kepada untuk menstimulus ya, men-trigger, mempengaruhi ide kita agar keluar lebih baik lagi ya setelah kita melihat tulisan dasar, tulisan awal yang ditulis oleh AI writing tadi gitu. Jadi itu kemudian itu termasuk juga itu teman-teman artinya ya ketika kita sudah si ChatGPT, AI writing dia sudah menulis draft awal, kemudian kita kembangkan, nah kita bisa minta dia untuk mengkoreksi kalau ada yang salah ya dari sisi struktur bahasanya, dari sisi gaya bahasanya ada yang salah, itu kita bisa ya minta koreksi dari si ChatGPT. Jadi teman-teman ya peran ketiga dari ChatGPT ataupun juga sekarang kita kenal sebagai AI writing dalam penulisan buku non-fiksi ya, seperti ya buku saya ini, buku baru launching, kampanye pemasaran, itu ya yang ketiga adalah sebagai untuk menulis draft awal teman-teman ya. Kemudian setelah dia membuat draft awal, tulisan awal, kemudian kita kembangkan sebagai penulis lebih luas lagi, lebih kompleks lagi, mungkin lebih memasukkan banyak unsur pengalaman kita. Misalnya saya 20 tahun di marketing, dalam buku kampanye pemasaran ini saya juga banyak masukkan unsur-unsur pengalaman yang saya alami ketika saya dalam pekerjaan melakukan kegiatan kampanye marketing. Itu saya tambahkan di tulisan saya sehingga akhirnya tulisan itu akhirnya selesai ya menjadi suatu draft tulisan final ya. Artinya tulisan misalnya kan ini ada 11 bab teman-teman ya, dari bab 1 sampai bab 11 sudah selesai. Nah selanjutnya kan sebagai penulis kita harus melakukan editing ya teman-teman, revisi ya, karena kan bisa jadi tulisan yang kita buat di awal itu dari sisi struktur bahasanya ada yang salah, dari sisi urutan idenya, penyampaian idenya ada yang salah, dari sisi tata bahasanya mungkin ada yang salah, atau bahkan mungkin dari sisi typo-typonya juga ada yang salah. Nah itu bisa dibantu oleh ChatGPT ya teman-teman. Jadi kita bisa minta ChatGPT misalnya untuk mencek tata bahasa dan juga ejaan yang kita bergunakan gitu, apakah ada yang benar atau yang salah. Kemudian juga konsistensi penulisan kita gitu, baik dari konsistensi gaya penulisan. Misalnya kita menulis ini, saya menulis buku ini kan untuk mereka yang istilahnya baru ya, mulai berkecimpung di bidang marketing, katakanlah di level staff, supervisor, manager junior gitu kan. Nah, tentu saya kan harus berbicara seperti bicara dengan mereka gitu ya, bukan ketika saya berbicara seperti kepada seorang manajer ataupun direktur gitu kan, atau GM gitu. Nah, ya saya kan harus konsisten ya, saya mungkin bicara dengan bahasa yang ringan di buku ini, jangan tiba-tiba di tengah-tengah buku saya menulisnya dengan gaya bahasa berat seperti saya bicara dengan direktur. Nah itu bisa dibantu koreksi oleh ChatGPT ya teman-teman, dibantu oleh AI writing gitu. Demikian pula mungkin istilah-istilah gitu, artinya saya menggunakan istilah misalnya kampanye pemasaran tuh definisinya seperti ini. Nah bisa jadi pada ada bagian tulisan saya menggunakan istilah kampanye pemasaran dengan definisi yang berbeda, dengan arti yang berbeda. Itu kan berarti kurang konsisten ya teman-teman ya, penggunaan terminologi istilah dari kampanye pemasaran. Nah itu juga bisa dikoreksi oleh AI writing ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, fungsi penyuntingan dan penyempurnaan itu bisa dilakukan oleh ChatGPT ya, termasuk juga rekomendasi jika tulisan kalian ini perlu diperbaiki karena 1, 2, 3 hal. Nah itu bisa ya teman-teman dilakukan oleh ChatGPT. Jadi teman-teman, peran dari ChatGPT bisa juga untuk editing ya, penyuntingan dan juga penyempurnaan dari tulisan kita. Nah peran yang kelima, peran yang selanjutnya adalah bisa untuk kolaborasi dan integrasi ya teman-teman. Jadi artinya setelah kita sebelumnya dibantu sebagai penulis non-fiksi oleh AI writing ya, oleh ChatGPT, nah kita bisa melakukan kolaborasi ataupun integrasi tulisan kita itu lebih baik lagi gitu. Misalnya contohnya kita melakukan feedback loop gitu. Jadi misalnya kita
Jadi seolah-olah nih kita seorang kritikus buku ya, dan kita justru mengkritik buku kita sendiri gitu. Tapi kritikan kita tujukan kepada si rating ya, kepada ChatGPT. Misalnya bilang, oh dari buku yang baru saya tulis ini, saya menganggap bahwa buku ini kurang baik karena ini. Nah itu kan nanti menurut Anda seperti apa? Nanti ChatGPT kan menjawab kan. Jadi ChatGPT itu kan menjawab seolah-olah si ChatGPT itu adalah penulisnya, walaupun penulisnya adalah saya gitu kan. Nah, hasil tektokan ini saya mengkritik buku yang saya tulis, kemudian dijawab oleh AI rating, oleh ChatGPT. Itulah teman-teman, itu bisa memperkaya, mungkin bisa menemukan hal-hal yang salah dari tulisan saya, ataupun juga bisa menemukan ide-ide baru ya kepada saya untuk ditambahkan kepada buku yang saya tulis. Jadi itu teman-teman, feedback loop ataupun juga istilahnya ya kita mengkritik, memberikan feedback, memberikan input terhadap tulisan kita sendiri, dan bertanya kepada AI rating, kepada ChatGPT, itu juga menjadi peran dari AI rating sendiri ya teman-teman. Kemudian juga walaupun demikian ya kita tetap harus ada revisi manual ya. Kita nggak bisa sepenuhnya serahkan kepada ChatGPT, kepada AI rating, tolong dong direvisi, diedit. Kemudian kita nggak periksa-periksa lagi, tetap kita harus periksa teman-teman. Karena apa ya, namanya mesin kan pasti ada lewatnya juga gitu. Kalaupun tidak ada yang lewat, mungkin dari sisi misalnya bahasanya masih bahasa robot gitu kan, mungkin dia mengkoreksi bahasa kita yang tadinya sudah bahasa yang ada emosionalnya, ada bahasa manusianya, ada human touch-nya, sentuhan manusianya, justru dirubah menjadi bahasa-bahasa yang kayak robot. Nah kita kan harus koreksi kembali kan, kita harus menyusunnya lagi dengan bahasa manusia gitu, dengan sentuhan-sentuhan yang bersifat personal gitu. Serta kita harus pastikan bahwa data yang ada di tulisan kita itu akurat dan juga orisinil ya teman-teman. Itu kita harus cross check lagi. Nah itu adalah tugas kita melakukan editing manual terhadap hasil tulisan yang sebelumnya udah diedit oleh AI rating ya, oleh ChatGPT gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah fungsi yang kelima, yang keenam itu adalah penerbit dan promosi ya teman-teman. Dalam penerbitan dan promosi kita juga bisa dibantu oleh ChatGPT gitu. Jadi misalnya kan untuk kita menyerahkan naskah kita kepada penerbit kan kita harus ada format tertentu ya, yaitu mungkin katakanlah ini ukuran batas kanan, batas kiri, batas atas, batas bawah, kemudian dari sisi spasinya, kemudian dari sisi rata kanan kirinya, segala macam itu kan ada aturan ya dari penerbit sebelum kita serahkan kepada penerbit tulisan kita. Nah itu dalam proses ini setelah kita melakukan editing, sebelum kita serahkan kepada penerbit tulisan kita, itu bisa juga periksa ataupun juga dibenarkan oleh AI rating ya, kalau misalnya ada yang salah dari format-format tulisan kita gitu. Jadi itu ya teman-teman, format dan layout itu bisa juga dikoreksi, diperbaiki oleh ChatGPT gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah dari sisi pemasaran ya teman-teman. Pemasaran itu apakah strategi pemasaran seperti apa, bagaimana harus berbicara mengenai buku yang kita tulis itu kepada target audiens kita gitu. Itu atau mungkin membuat poster-posternya, baik poster digital maupun poster yang cetak, itu kita bisa minta bantuan ChatGPT ya, baik untuk membuat isi posternya, konten posternya, maupun bahkan mungkin desain posternya gitu. Dan juga bisa juga kita bikin manajemen medsosnya gitu kan, misalnya tolong untuk langsung buku saya ini, saya minta tolong dibuat konten copywriting kata-kata untuk Instagram atau untuk TikTok gitu ya, untuk dibuat videonya. Nah, itu kita bisa minta jadwal dan konten kepada si AI rating untuk membuat itu gitu. Jadi itu teman-teman, untuk penerbitan dan promosi pun itu juga bisa dibantu ya teman-teman oleh ChatGPT gitu. Jadi itu ya teman-teman, ada 5 peran kalau ketika seorang penulis non-fiksi ingin menulis buku dan dia memutuskan untuk kolaborasi ataupun diasisteni, dibantu oleh AI rating ya, oleh ChatGPT. Seperti buku saya ini buku pertama saya, kampanye pemasaran, buku pertama saya yang saya tulis dengan bantuan ataupun dengan asistensi dari ChatGPT gitu kan, dari AI rating. Nah itu ada beberapa peran yang saya lakukan oleh AI rating ya di dalam kondisi ini gitu. Yang pertama adalah untuk ideasi dan perencanaan, baik itu dari sisi brainstorming ya, teman diskusi, si AI rating ini teman diskusi dari penulis, dari saya gitu. Dan juga pemetaan konsepnya seperti apa, layout tulisannya seperti apa, kerangka tulisannya seperti apa, itu kita bisa diskusikan
dengan si AI rating gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah riset dan pengumpulan data ya. Baik itu pengumpulan datanya, risetnya, kemudian analisa datanya, dan sampai pembuatan summary ataupun juga ringkasan dari data-data yang kita minta itu bisa dilakukan oleh AI rating gitu. Peran yang ketiga itu adalah penulisan draft awal ya. Jadi artinya kita bisa menggenerasi tulisan meminta ChatGPT itu membuat tulisan awal, misalnya bab 1 sub bab A-nya tolong dong dibuatin ininya tulisannya. Nah, dari hasil tulisan yang dibuat oleh ChatGPT tadi baru kita kembangkan dengan tulisan kita ya, dengan kita tambahkan informasi dari kita, kemudian menggunakan bahasa kita sebagai penulis gitu, kemudian juga menambahkan informasi-informasi lain yang mungkin terlewat tidak disampaikan oleh AI rating itu bisa kita lakukan. Tapi setidaknya di sini ada peran dari ChatGPT ataupun AI rating dalam penulisan draft awal teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah untuk penyuntingan dan penyempurnaannya, untuk editing dan juga untuk penyempurnaan dari tulisan gitu. Jadi kita bisa minta bantuan si ChatGPT itu untuk melakukan editing tulisan kita, walaupun tetap ya itu teman-teman ya, kita harus tidak menyerahkan sebetulnya kepada AI rating ya, tapi kita nanti akan melakukan juga editing manual gitu. Nah, peran yang berikutnya adalah kolaborasi dan integrasi ya. Jadi artinya kita bisa melakukan kritik terhadap tulisan kita sendiri dan kita mau tahu pendapatnya ChatGPT seperti apa gitu kan. Nah, pendapatnya si AI rating itu seperti apa gitu. Jadi kita juga bisa meminta bantuan ChatGPT untuk melakukan peran itu gitu. Nah, kemudian juga ya kita tentu harus ya saya bilang tadi teman melakukan revisi manual sehingga ya tulisan kita lebih personalisasi ya, lebih human touch-nya lebih ada, sentuhan manusianya lebih ada, tidak mengandalkan tulisan dari AI rating ChatGPT yang itu tentu bahasanya bahasa robot ya, bahasa mesin gitu. Nah, kemudian yang terakhir ya tadi penerbitan dan promosi ya. Jadi baik untuk pembuatan tulisan sesuai format penerbit dan juga kegiatan untuk promosinya, baik pembuatan kontennya ataupun juga misalnya manajemen sosial media itu juga bisa dibantu oleh AI rating ya. Penulis non-fiksi bisa dibantu pembuatan konten-konten dari sosial medianya itu oleh AI rating gitu. Jadi itu teman-teman 6 peran yang bisa dilakukan oleh AI rating yang kita sekarang kenal sebagai ChatGPT untuk penulisan sebuah buku non-fiksi ya. Ini yang seperti saya lakukan teman-teman. Saya melakukan hal tersebut untuk buku kampanye pemasaran yang baru minggu kemarin launching. Jadi baru minggu kemarin launching. Ini adalah pengalaman pertama saya ya menulis buku non-fiksi bekerja sama di asistensi dibantu oleh AI rating ya, oleh ChatGPT gitu. Jadi itu ya teman-teman dari sisi peran yang dilakukan oleh AI rating ya, oleh ChatGPT dalam pembuatan penulisan buku-buku non-fiksi gitu. Nah, sekarang dari penjelasan saya tadi sebetulnya apa sih keuntungan dari kolaborasi ini gitu. Kenapa saya sebelum buku ini saya menulis 7 sampai 8 buku marketing bisnis. Saya benar-benar menulis dengan menggunakan ide saya sendiri, kemudian saya mencari informasi datanya sendiri dengan bertanya ke Mbak Google, kemudian menganalisis data-data dari berbagai website yang direkomendasikan oleh Mbak Google gitu. Kenapa untuk kali ini saya mencoba untuk berkolaborasi untuk bekerjasama dengan AI rating ya, dengan ChatGPT dalam menulis buku saya ini ya, buku yang baru saya launching ini gitu. Nah, ada beberapa keuntungan teman-teman. Yang pertama adalah efisiensi waktu ya. Ya saya bilang tadi, ketika saya mengumpulkan data, itu tentu akan jauh lebih mudah saya menggunakan ChatGPT ya daripada Google kan. Saya nggak perlu harus banyak baca website, saya tidak perlu harus membuat ringkasan masing-masing website, yaitu biarkan dan serahkan kepada ChatGPT kan. Dia untuk mencari website mana yang sesuai dengan pertanyaan yang saya minta, kemudian dia akan mengolah datanya yang saya minta, kemudian dia akan mensamarikan ya, membuat ringkasan data yang saya minta. Itu kan dari sisi pencarian data saja itu sudah menghemat waktu ya, belum fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi editing itu kan juga bisa membantu, ataupun juga ya itu tadi dia bisa menulis tulisan awal, kemudian saya sebagai penulis baru kembangkan ya sesuai dengan hal-hal yang tidak ditulis oleh ChatGPT. Jadi kan itu otomatis saya tidak harus totally 100% menulis tulisan saya sendiri kan. Nah, itu tentu efisien waktunya akan jauh lebih baik ya ketika saya berkolaborasi dengan AI rating ya, dengan ChatGPT gitu. Kemudian yang kedua adalah akurasi dan ketepatan ya teman-teman. Jadi karena si
ChatGPT ya, terutama yang ChatGPT terbaru ya 4.0 itu kan sekarang datanya sudah paling update ya, karena datanya juga tidak hanya ngelink kepada server utamanya si OpenAI ya sebagai perusahaan yang pembuat ChatGPT, tapi juga ngelink kepada data-data di internet kan. Jadi data-data yang diberikan oleh ChatGPT 4.0 itu atau 4.0 kan itu adalah data yang valid dan data yang mungkin valid bisa dicek ya, tapi setidaknya itu data yang terupdate ya, data yang terbaru gitu, karena diambil dari internet kan, dari website yang ada gitu. Jadi itu teman-teman, akurasi dan ketepatan basis datanya yaitu data yang paling update ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah peningkatan produktivitas ya teman-teman, yaitu tadi. Nah, ketika saya biasanya menulis itu benar-benar dengan pemikiran saya sendiri ya. Kalaupun saya mungkin bertanya, mungkin hanya bertanya sekedar saja dengan kolega saya, mungkin dengan atasan saya, kemudian mungkin dengan mantan-mantan dosen saya S1 S2 di marketing gitu. Untuk menulis tulisan saya, selain itu saya sepenuhnya mengandalkan apa yang saya punya. Nah, ketika sudah ada AI writing, ada ChatGPT, setiap kali saya mungkin ada hal yang saya ingin diskusikan, saya bahas, saya langsung diskusi dengan ChatGPT ya, nggak perlu harus dengan orang lain. Dan itu kan bisa kapan saja kan, karena ChatGPT itu nggak ada sibuknya gitu. Justru menyesuaikan dengan waktu kita ya. Kalau kita ada waktu untuk bertanya ke ChatGPT, dia pasti akan langsung jawab pertanyaan kan. Jadi otomatis dengan banyak diskusi dengan ChatGPT, dengan AI writing, saya sebagai penulis non-fiksi ya, otomatis ini ya lebih produktif gitu, karena saya lebih banyak insight, lebih banyak ide-ide, imajinasi yang saya peroleh dari diskusi dengan AI writing tadi ya, dengan ChatGPT tadi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada inovasi dan inspirasi ya teman-teman. Jadi ya itu tadi, dengan diskusi, dengan brainstorming, dengan AI writing, dengan ChatGPT, otomatis kan, oh saya ada ide-ide baru yang tadinya nggak kepikir, jadi terpikir gitu. Kemudian akhirnya otomatis kan tulisan saya lebih inovatif kan, kemudian tulisan saya juga lebih inspiratif, karena banyak hal-hal yang sebelumnya saya tidak terpikir ketika diskusi dengan AI writing, dengan ChatGPT ya saya baru terpikir gitu. Jadi itu ya teman-teman, dari sisi efisien waktu, akurasi dan ketepatan basis data terkini, kemudian dari peningkatan produktivitas, dan juga dari inovasi dan inspirasi, itu adalah keuntungan ya dari kolaborasi antara penulis dengan penulis non-fiksi ya, dengan AI writing ataupun ChatGPT gitu. Nah, itu dari sisi keuntungan teman-teman. Nah, di sisi lain selain ada keuntungan juga ada tantangan ya teman-teman ya, dari sisi kerjasama ataupun kolaborasi antara penulis non-fiksi dengan AI writing ya, dengan ChatGPT gitu. Yang pertama adalah kreativitas dan human touch ya teman-teman. Ya, pengalaman saya berinteraksi ya teman-teman dengan ketika menulis buku ini dengan ChatGPT ya, baik ChatGPT yang 2.5 ataupun ChatGPT terbaru ya 4.0, ChatGPT itu tergantung kepada bagaimana kreatif kita bertanya, baru dia akan ada petik kreatif untuk menjawab gitu. Semakin pintar kita bertanya, semakin pintar dia menjawab gitu. Semakin tidak pintar kita bertanya, ya semakin tidak pintar dia menjawab. Karena lagi-lagi ya itu tadi ya, ChatGPT saat ini itu masih sangat sensitif dengan pertanyaan kita gitu. Jadi kita harus benar-benar bertanya dengan tepat, bertanya dengan cerdas, bertanya dengan sesuai dengan yang kita akan harapkan diberikan oleh ChatGPT itu secara akurat ya, sehingga si ChatGPT itu akan menjawabnya dengan sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, jadi itu teman, karena apa? Kreativitas ya tergantung kreativitas kita gitu. Dan dari sisi itu, dari sisi kreativitas dia menjawab pertanyaan kita ya. Nah, selanjutnya dari sisi cara dia menjawab, sentuhan manusianya itu masih kurang teman-teman. Mungkin kalau teman-teman sering atau mau coba lah teman-teman ya berinteraksi dengan ChatGPT lah, itu bahasanya kan bahasa kaku sekali ya, bahasa robot ya, terutama yang ChatGPT 3.5 itu sangat-sangat kaku banget gitu kan teman-teman. Nggak ada bahasa basinya lah istilahnya, bahasa itu banyak bahasa-bahasa yang baku saja, bahasa-bahasa yang kaku gitu. Kalau ChatGPT yang 4.0 udah mendingan ya, sudah agak luas sedikit gitu, walaupun tetap itu kerasa bahasa mesin sih, artinya tetap orang yang peka itu tahu itu bahwa kalau kita benar-benar misalnya mengambil tulisan ChatGPT, kita copy paste, nggak kita melakukan perubahan ataupun penyesuaian, orang pasti akan tahu ini tulisan ChatGPT gitu. Bahkan sekarang ada software yang untuk ngecek ya apakah tulisan ini ditulis oleh ChatGPT ataukah ditulis oleh penulis ya, ataupun kolaborasi penulis dengan ChatGPT ya. Itu tadi teman-teman, karena ya dari sisi kreativitas dan human touch-nya, ChatGPT itu masih jauh ya dari kemampuan manusia untuk itu. Jadi itu ya tantangan yang ke depan ya teman-teman ya, dari penggunaan AI writing gitu. Kemudian yang kedua adalah keakuratan data dan etika ya.
lagi-lagi si ChatGPT itu kan mengambil data berdasarkan database yang dia punya kan, berdasarkan data di internet gitu. Belum tentu data yang diambil itu semuanya akurat kan, belum tentu data yang diambil itu semuanya tidak ada copyrightnya gitu kan. Nah, di situ ada tantangannya gitu. Jadi ketika kita menerima data, menerima jawaban dari ChatGPT, kita juga harus sensitif ya. Oh, ini data ini kurang lebih akurat nggak sih? Kalau kita nggak yakin, kita harus melakukan cross check data ya gitu kan. Apakah lewat ChatGPT juga ataupun melalui googling ataupun melalui sumber lain gitu. Nah, dan juga masalah etika ya, artinya itu tadi kita juga harus cek nih apakah informasi yang diberikan oleh si ChatGPT ini itu ada copyrightnya tuh. Misalnya definisi gitu kan, misalnya saya mengambil ini definisi kampanye pemasaran. Nah, saya kan minta tolong definisikan dong definisi yang paling tepat, definisi yang paling akurat mengenai kampanye pemasaran. Dia kan memberi definisi ya teman-teman ya, bahkan tapi tidak ditulis itu dari mana. Nah, saya kan pasti bertanya, ini Anda dapat memperoleh definisi dari mana gitu. Misalnya dia jawab, oh saya memperolehnya misalnya dari Profesor Philip Kotler gitu. Udah berarti fix ya, ini saya mencuplik informasi ini, definisi ini dengan mencantumkan Philip Kotler di sana. Jadi tapi kalau itulah teman, kalau kita tidak hati-hati bertanya, mungkin kita bisa melupakan hal seperti itu ya, sehingga akhirnya kita mungkin bisa jadi melanggar hak cipta orang, karena ketika kita mengutip tulisan orang itu kita tidak menulis sumbernya. Karena apa ya, si ChatGPT-nya yang tidak memberikan sumbernya ya. Jadi bisa seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan AI ya teman-teman ya. Saya bilang tadi, secanggih-canggihnya AI rating saat ini itu masih belum berkembang canggih sekali ya. Jadi karena dia AI rating itu baru mulai tahun 2016 ya, baru sekitar baru 8 tahunan gitu ya perkembangan AI rating, sehingga ya masih punya ini teman-temannya keterbatasannya. Dia belum bisa mengolah informasi yang terlalu kompleks, informasi yang terlalu detail gitu ya. Sebagai contoh lah, saya iseng pernah nanya nih kepada AI, tolong dong kamu buat essay yang lengkap, essay yang detail, tulisan yang panjang detail mengenai AI itu seperti apa gitu. Nah, dia menjawab, saya akan memberikan essay yang pendek mengenai perkembangan AI, tapi nanti dari essay saya tersebut nanti Anda bisa bertanya lebih lanjut dari apa yang saya jelaskan. Jadi dia tetap tidak bisa menjelaskan secara detail tuh AI itu seperti apa gitu. Karena apa? Mungkin secara dia bisa tidak tahu sudut pandang yang ingin kita dapatkan dari pertanyaan itu apa gitu. Makanya dia jawabnya inti aja, singkat saja. Setelah itu baru kita kembangkan pertanyaan kita ya dari apa yang disampaikan oleh AI rating. Itu teman-teman keterbatasan dari AI yang itu tadi ya, masih belum terlalu bisa menulis tulisan yang terlalu kompleks ya. Tetap harus di guidance, diarahkan secara ketat oleh kita sebagai penulis gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jadi itu teman-teman ya, tantangannya 3 ya, kreativitas dan human touch dari AI rating, kemudian juga keakuratan data dan etika dari AI rating, dan juga keterbatasan AI rating sendiri ya untuk mengolah informasi tulisan-tulisan yang kompleks gitu. Nah, selanjutnya adalah tadi saya sudah janjikan teman-teman ya, kan tadi ada 6 ya teman-teman, ada 6 tahapan kerjasama dari AI rating dengan kita sebagai penulis penulis non fiksi gitu. Nah, proporsinya dari setiap tahapan itu berapa persen sih kita sebagai penulis, berapa puluh persen, AI rating berapa puluh persen gitu. Dan nanti total keseluruhannya ternyata dalam sebuah buku ini, kampanye pemasaran ini, berapa persen peran dari saya sebagai penulis dan berapa persen peran AI rating ataupun ChatGPT sebagai asisten penulisan buku saya ini gitu kan. Nah, ini teman-teman saya akan berikan gambarannya kurang lebih berapa kontribusi masing-masing antara AI rating, ChatGPT dengan penulis non-fiksi dalam membuat tulisan suatu buku ya. Contohnya buku saya ini teman-teman, ini buku kampanye pemasaran. Ini adalah buku pertama yang saya buat dengan kerjasama dengan AI rating ya, dengan ChatGPT gitu. Nah, untuk itu tadi ya, peran pertama ideasi dan perencanaan itu proporsinya kurang lebih AI rating itu 20%, penulis itu 80% ya teman. Jadi kan saya bilang tadi kalau untuk ideasi dan perencanaan, peran dari AI itu adalah sebagai teman brainstorming ya, teman diskusi dari kita sebagai penulis. Kemudian juga dalam membuat kerangka penulisan itu bisa kita serahkan kepada AI gitu. Nah, tapi itu tadi dalam proses ideasi dan perencanaan tulisan tadi, yaitu
peran si AI itu cuma 20% gitu, sementara peran penulis adalah 80% ya, baik itu menseleksi ide yang ada dari hasil diskusi dengan si AI writing tadi dengan ChatGPT, maupun juga dengan membuat detail outline ya teman-teman ya. ChatGPT itu boleh membuat outline kerangka tulisan secara berdasar aja bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, bab 4 apa, kemudian sebabnya apa-apa saja. Tapi ketika akan kita detailkan lagi kerangka tulisan itu, yaitu adalah peran dari si penulis ya, bukan lagi peran dari ChatGPT, dari AI writing gitu. Itu yang pertama teman-teman ya, ideasi dan perencanaan, 20% AI writing, 20% ChatGPT, dan 80% penulis ya kontribusinya. Kemudian yang kedua adalah riset dan pengumpulan data ya teman-teman. Saya bilang tadi kalau ini adalah kekuatan dari ChatGPT ya, karena mereka mempunyai database yang sangat kuat ya, mempunyai big data ya, mempunyai data yang sangat besar gitu. Nah, oleh sebab itu peran AI writing di dalam proses riset dan pengumpulan data 60% teman-teman. Dari dalam riset dan pengumpulan data, AI writing itu punya peran kontribusi 60%, baik dari pengumpulan data maupun analisa datanya gitu. Sementara sebagai penulis, kita penulis non-fiksi itu kontribusi kita 40% dalam pengumpulan data, yaitu baik dari verifikasi informasi, artinya informasi yang diberikan oleh AI writing, oleh ChatGPT itu kita periksa, kita cek apakah valid atau tidak, apakah ada copyright atau tidak. Kemudian yang kedua adalah kita bisa melakukan pengayaan konten ya, artinya data-data yang diberikan oleh si ChatGPT itu pasti masih belum lengkap ya, masih harus perlu kita lengkapin gitu. Karena kan misalnya dengan wawasan tambahan yang kita berikan ya, yang mungkin saya kan cerita saya 20 tahun di marketing, sehingga wawasan saya selama berkarir 20 tahun di marketing itu bisa saya tambahkan di tulisan yang dibuat oleh ChatGPT tadi gitu. Kemudian juga dari sisi studi kasus kan, nah studi kasus seringkali si ChatGPT itu tidak mempunyai informasi ya mengenai studi kasus dari hal yang ditulis. Nah, itu kan saya perlu harus mencari sendiri gitu kan. Ataupun juga mungkin pengalaman pribadi ya, saya 20 tahun saya di marketing, dari posisi entry level staff sampai posisi senior management, tentu peran saya untuk melakukan kampanye pemasaran itu kan bermacam ya, beragam ya. Itu kan pengalaman saya itu bisa saya tulis gitu, dan pengalaman saya itu belum tentu diketahui oleh AI writing ya, belum tentu diketahui oleh ChatGPT gitu. Sehingga ya otomatis ya itu bisa ya tadi ya, peran penulis adalah 40% dalam pengumpulan data, dan peran si AI writing ChatGPT itu 60% gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah peran dalam penulisan draft awal ya. Jadi artinya setelah data diperoleh, kemudian dibuat tulisan dasarnya ya, tulisan awal gitu, sebelum nanti dikembangkan lagi tulisan yang lebih panjang gitu. Nah, peran dari AI writing itu 50% ya teman-teman, dalam penulisan draft awal gitu. Baik itu untuk melakukan tulisan konten, itu tadi ya, konten-konten dasar ya untuk penulisan awal, tulisan pertama, dan juga untuk pengembangan paragraf, pengembangan bab, pengembangan subbab, kemudian juga memperjelas konsep, contoh, dan teori yang ada. Itu adalah peran dari si ChatGPT ya, dari AI writing yang 50% dalam proses pembuatan draft awal gitu. Nah, kalau dari sisi penulis ya sama ya, 50% juga kontribusinya ya. Dia tujuannya yang dilakukan adalah penyesuaian gaya, kemudian yang selanjutnya adalah menambahkan sentuhan personal ya. Saya bilang tadi teman, ChatGPT kan bahasanya bahasa robot kan, bahasa mesin. Nah, sementara kita menulis ini kan untuk manusia kan, jadi ya tetap kita harus sesuaikan dengan bahasa manusia gitu. Dan kemudian juga mungkin itu tadi, informasi berdasarkan pengalaman, informasi yang bersifat emosional, informasi yang bersifat empati, yang itu tidak bisa diberikan oleh AI writing, oleh ChatGPT, itu adalah harus ditambahkan oleh penulis ya. Dan itu tadi kenapa peran penulis dalam penulisan draft awal itu di 50% gitu. Jadi itu peran yang ketiga ya. Kemudian peran yang keempat adalah penyutingan dan penyempurnaan ya dalam proses editing gitu. Nah, dalam proses editing ini AI writing itu kontribusinya 40% gitu kan. Yang pertama adalah perbaikan grammar ataupun tata bahasa dan ejaan gitu. Kemudian juga konsistensi gaya bahasa ya. Di gaya bahasanya tuh dari awal tulisan, dari awal bab sampai bab terakhir itu konsisten atau tidak. Nah, itu dicek oleh ChatGPT dengan kontribusi 40% ya dari bidang editing ataupun penyutingan dan penyempurnaan tulisan gitu. Nah, kemudian kalau dari sisi penulisnya sendiri teman-teman, ini punya kontribusi 60% ya dalam proses editing tulisan gitu, dalam editing buku. Baik untuk melakukan revisi manual, saya bilang tadi, kita tidak bisa sepenuhnya menyerahkan revisi kepada AI writing ya, kepada ChatGPT, tapi kita juga harus melakukan revisi manual, dan juga kita bisa melakukan feedback look ya. Jadi feedback look up, artinya kita mengkritik tulisan kita sendiri, dan kita sampaikan kritik itu terhadap kepada si AI writing, kepada ChatGPT, dan kita minta pendapat ChatGPT
terhadap kritikan kita terhadap tulisan tadi. Jadi teman-teman penulis punya kontribusi 60% dalam proses editing dan penyempurnaan tulisan, sementara AI writing itu 40%. Nah, kemudian dalam pembuatan format dan layout tulisan itu ya, peran AI writing itu ada 30% teman-teman ya, baik itu membuat format otomatis, jadi format yang sesuai dengan kebutuhan ataupun yang diinginkan oleh penerbit, dan juga membuat tabel dan grafik ya. Jadi misalnya di informasi yang didapat itu adalah informasi yang secara tulisan ya, secara tulisan angka gitu. Kemudian bagaimana dirubahnya menjadi tabel, menjadi grafik, tabel, itu tugas dari AI ya, perannya 30% dalam pembuatan format dan layout gitu. Sementara peran dari penulis non-fiksi sendiri itu adalah 70% teman-teman ya. Jadi itu terkait dengan finalisasi layout. Jadi layout yang sudah dibuat oleh ChatGPT itu kita finalisasi lagi, kita perbaiki lagi, kita sempurnakan lagi. Kemudian penambahan elemen-elemen visual, apakah itu ilustrasi, gambar, apakah itu foto, apakah itu bentuk-bentuk ini ya, bentuk-bentuk gambar-gambar yang lain gitu kan. Itu semuanya tugas dari si penulis ya, kita nggak bisa serahkan itu kepada ChatGPT. Makanya ya dalam proses format dan layout itu peran dari penulis itu 70% dan peran dari si AI writing sendiri 30% gitu. Nah, kemudian dalam proses yang terakhir penerbitan dan promosi ya itu 50-50 ya teman-teman ya. Jadi AI itu punya peran 50% untuk strategi pemasarannya seperti apa, kemudian juga pembuatan konten promosi bukunya seperti apa gitu kan. Nah, kemudian perannya si penulis juga 50%, yaitu baik untuk pelaksanaan dari kegiatan pemasaran ya, karena kan bagaimanapun juga kan yang melaksanakan manusia kan ya, sebagai penulis juga aktif gitu, termasuk juga melakukan promosi aktif ya. Jadi misalnya melakukan jumpa dengan ini pembaca di toko buku misalnya, ataupun kegiatan launching lain, mengikuti pameran buku dan lain-lain, itu kan harus dilakukan oleh penulis ya. Jadi makanya tadi dalam proses penerbitan dan promosi peran dari AI writing ChatGPT itu 50%, sementara peran dari penulisan sendiri itu 50% gitu. Nah, jadi dari semua yang saya jelaskan tadi, dari 6 tahapan tadi, 6 proses, 6 peran dari AI writing tadi, berapa sih total ketika dalam satu buku inilah kurang lebih. Jadi mungkin teman-teman bertanya ya, dari buku saya ini, buku kampanye pemasaran, berapa sih kontribusi dari AI writing ya, dari ChatGPT, dan juga berapa persen saya sebagai penulis dari buku ini gitu. Nah, itu komposisinya kalau untuk AI writing-nya sendiri, untuk ChatGPT-nya tuh kontribusinya 40-50% teman-teman ya. Nah, sementara untuk kontribusi saya sebagai penulis itu adalah 50%, 60% gitu. Nah, ini kan ya saya bilang tadi teman-teman, itu sangat membantu penulis dalam meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi ya. Mungkin kalau misalnya tadi saya dalam setengah tahun mungkin baru bisa membuat satu buku misalnya gitu kan. Nah, kalau sekarang dengan bantuan ChatGPT saya setengah tahun bisa buat 2 buku, itu kan berarti kan otomatis produktivitas saya meningkat 2 kali lipat kan, naik 100% gitu ya. Karena itu tadi dibantu oleh AI writing, dibantu oleh ChatGPT dalam melakukan penulisan buku-buku non fiksi gitu. Jadi itu, nah, jadi itu teman-temannya kurang lebih. Jadi lagi-lagi teman-teman mungkin yang baru punya kemampuan khusus tertentu, ingin menulis dalam suatu bentuk non fiksi, tapi selama ini mungkin takut karena wah saya belum punya pengalaman menulis, saya nggak ada yang bantu dalam menulis. Sekarang udah nggak usah khawatir teman-teman ya, dengan hal yang saya jelaskan tadi. Kita sebagai penulis pemula sekalipun, untuk penulis non-fiksi kita punya pembantu ya, kita punya asisten yang namanya AI writing, yang namanya ChatGPT. Nah, dengan tadi saya jelaskan secara detail peran-perannya seperti apa saja, komposisi perannya seberapa banyak masing-masing, itu seharusnya teman-teman yang sudah punya kemampuan tertentu ya. Kalau saya kan kebetulan 20 tahun di marketing, mungkin teman-teman punya kemampuan di finance, di HRD, mungkin punya di bagian produksi, ataupun juga di bidang-bidang yang lain, akuntansi dan lain-lain gitu kan, keuangan, nah, finance. Nah, itu teman-teman sekarang sudah bisa nulis ya teman-teman. Karena apa? Bisa dibantu oleh ChatGPT. Itu efisiensi waktu, dan juga teman-teman nggak perlu harus tanda petik mikir sendiri ya. Kita bisa diskusi dengan ChatGPT kita untuk ide-ide penulisan kita gitu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi ini nggak ada alasan teman-teman ya. Kalau teman-teman, saya yakin teman-teman pasti punya kemampuan masing-masing ya, terutama teman-teman yang sudah bekerja kan sekian tahun di perusahaan dengan bidang yang sama, tentu punya kemampuan. Itu udah nggak ada alasan lagi untuk nggak bisa nulis buku gitu. Kenapa? Karena sudah ada AI writing, ada ChatGPT yang bisa bantu teman-teman untuk mulai menulis buku non-fiksi sesuai dengan kemampuan ataupun sesuai dengan bidang yang teman-teman tekuni selama ini gitu. Jadi
Itu ya. Nah sekarang, nah, apakah buku-buku yang saya tulis ini gitu kan, yang saya tulis benar-benar dengan pikiran saya sendiri, atau buku ini dibantu oleh writing ini, kualitasnya yang buku saya tulis pikir sendiri sebagai penulis itu jauh lebih bagus daripada buku yang saya tulis dengan bantuan AI ataupun ChatGPT. Belum tentu teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin jangan ini ya ke bawah. Mungkin saat ini kan ya teman-teman yang mahasiswa kan banyak yang bikin paper, bahkan mungkin bikin skripsi totally semuanya dari ChatGPT. Kalau itu kan akhirnya timbul ini ya teman-temannya, timbul anggapan negatif ya, pandangan negatif ya, bahwa apapun yang dilakukan hasil yang ditulis ChatGPT itu nggak bagus gitu, karena itu benar-benar bukan hasil karya penulisnya. Ya nggak seperti itu teman-teman ya. Saya jelaskan tadi kan masing-masing punya kontribusi gitu kan. Nah sepanjang tadi saya pembuatan buku ini dilakukan seperti yang saya jelaskan tadi, tetap buku yang ditulis dengan bantuan ChatGPT ataupun buku yang murni ditulis sepenuhnya oleh penulis itu punya kualitas dan juga originalitas yang sama ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa kita nggak bisa menganggap oh buku yang dihasilkan dengan bantuan ChatGPT itu lebih kualitasnya lebih rendah, lebih nggak orisinil. Enggak ya, tetap sama dengan buku yang dihasilkan sepenuhnya oleh penulis gitu. Penjelasannya adalah apa? Ya itu tentu ya dengan catatan ya, dengan catatan ada yang tadi saya sudah jelaskan, tapi secara ringkas akan saya jelaskan lagi bahwa terkait dengan originalitas ataupun juga keaslian dari tulisan kita, walaupun dibantu oleh AI writing, oleh ChatGPT, tetap tulisan kita original sepanjang kita punya inisiatif kreativitas penulis ya. Jadi artinya ya itu tadi teman-teman, kita mungkin punya peran 60% dalam penulisan, 40%-nya ke ChatGPT. Tetap tulisan itu original karena ChatGPT itu hanya membantu kita dalam istilahnya mulai bergerak lah ya. Kalau mobil atau motor tuh hanya gigi 1, gigi 2 saja gitu. Sementara ketika sudah di tol, kalau mobil kan gigi 3, 4, 5 itu sepenuhnya itu sudah dalam kontrol kreativitas dari penulis gitu. Jadi si ChatGPT hanya bantu untuk mulai bergerak saja. Nah kalau sepanjang seperti itu ya dijamin tetap tulisannya itu orisinal ya, tetap pikiran utama dari penulisnya itu tetap tertuang dalam buku yang dia tulis ya, walaupun dibantu oleh ChatGPT, oleh AI writing gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tadi teman-teman, saya selalu menggunakan beranggapan bahwa AI writing itu adalah sebagai hanya sebagai asisten, sebagai pembantu gitu. Jadi sebagai referensi saja gitu. Tetap apa yang saya tulis ini, misalnya buku kampanye pemasaran, mengandalkan pengalaman saya 20 tahun di marketing gitu ya. Dan untuk ChatGPT, AI writing itu hanya sebagai referensi gitu. Serta saya dalam tulisan ini juga membawa sentuhan personal teman-teman. Artinya saya memberikan pengalaman-pengalaman saya masukkan ke dalam buku ini ya. Tentu si ChatGPT nggak tahu pengalaman-pengalaman saya seperti apa kan. Nah, makanya ya saya lengkapin buku ini dengan pengalaman saya selama 20 tahun di marketing ya, sehingga buku ini tetap orisinil karya saya gitu, walaupun dalam penulisannya dibantu oleh ChatGPT ya, oleh writing gitu. Nah, kemudian yang dari sisi kualitas gitu, apakah kualitas dari ChatGPT? Nah, jadi teman-temannya tetap harus dipastikan bahwa itu terus lebih rendah karena dibantu oleh ChatGPT gitu. Enggak juga teman-temannya. Jadi kita juga melakukan revisi manual, yaitu akan menjamin kualitas dari seperti saya bilang tadi, kan antara lain kualitas sebuah buku writing oleh ChatGPT gitu ya teman-teman. Jadi dan juga ya tulisan kita gitu. Apalagi ya kalau misalnya kita buku diterbitkan yang penulisan gitu, tidak semata-mata hanya generasi bahasa terbit, kan setiap penerbit pasti punya editor profesional kan. Jadi setelah kita sebagai penulis melakukan revisi manual, direvisi lagi, diediting lagi oleh buku marketing nih kan. Saya bisa minta feedback dari orang-orang yang saya anggap ahli dalam marketing, apakah mantan dosen saya dulu gitu kan, dosen S2 saya marketing dulu, ataupun mungkin atasan-atasan saya yang lebih berpengalaman di bidang marketing gitu kan. Itu saya bisa minta ini mereka masukan mereka, input mereka ya. Jadi ketika ada yang diperbaiki, saya perbaiki ya, sehingga tulisan saya tetap terjaga kualitasnya walaupun dalam penulisannya dibantu oleh AI writing ataupun yang sekarang dikenal sebagai ChatGPT gitu. Jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dari sisi etika dan ini teman-temannya keaslian ya, karena ya orang kan sering bertanya kan, kalau ChatGPT kan nyomot data tuh dari mana aja gitu kan, dari segala macam sumber yang dia punya gitu, dan dia tidak, tanda petik, tidak peduli apakah yang diambil itu ada copyright atau tidak gitu. Nah ya itu tetap ini teman-teman secara hak kita itu kita bisa mengecek ya, seperti saya bilang tadi, misalnya saya minta definisi
yang paling bagus untuk kampanye pemasaran itu seperti apa gitu kan. Nah, ChatGPT memberikan definisinya memang bagus, tapi tidak memberikan sumbernya. Nah, saya bertanya lagi, ini Anda memperolehnya dari siapa? Ini berdasarkan siapa? Kemudian baru ChatGPT jawab, oh ini dari siapa? Misalnya dari Profesor Philip Kotler gitu ya. Udah kan, berarti kan kita bisa ngecek, oh berarti memang dia mengambilnya itu dari Philip Kotler. Dan saya masukkan bahwa definisi ini ditulis oleh Philip Kotler. Itu kan berarti kan ini teman-teman tetap ada etika di sini ya. Tidak ada plagiat juga, karena ya saya mengambil pendapat dari orang lain, saya tulis pendapat itu siapa. Nah itu kan kita bisa melakukan cross check ya dengan writing dengan ChatGPT-nya juga gitu. Dan juga yang kredibilitas sumbernya kita bisa bertanya gitu. Misalnya kita ada informasi yang kita ragu nih, berdasarkan pengalaman kita, informasi ini kok kayaknya kurang tepat sih. Nah kita bisa tanya ke ChatGPT, nah Anda memperoleh informasi ini dari mana gitu, dari website mana gitu kan. Nah, mungkin dia akan menjawab, oh saya dari website ini. Oh kita lihat bahwa website ini kurang kredibel, selama ini tulisannya kurang valid. Ya udah, kita mungkin tidak akan menggunakan data itu, karena data itu diperoleh dari website yang tidak kredibel. Jadi kita bisa cross check teman-teman ya, sehingga untuk memastikan bahwa hak cipta dan tidak ada plagiat dalam tulisan kita yang diberikan oleh ChatGPT gitu kan. Jadi itu, dan yang terpenting adalah transparan teman-teman ya. Jadi artinya ya saya bilang kan bahwa buku ini adalah satu bentuk saya transparan ya kepada pembaca saya, kepada teman-teman ya. Kebetulan teman-teman kan yang melihat, menyaksikan, nanti juga akan saya buat VT-nya, saya sebar juga kan di TikTok saya ya, bahwa itu buku kampanye pemasaran ini adalah kolaborasi antara saya dengan ChatGPT. Berarti kan saya transparan teman-teman ya. Jadi ini beda dengan buku saya seperti Trade Marketing misalnya kan. Buku ini ya buku yang saya tulis benar-benar tanpa bantuan ChatGPT sama sekali, benar-benar mengandalkan apa yang saya punya tanpa dibantu oleh sumber lain, termasuk oleh ChatGPT, oleh writing. Jadi ya sepanjang saya transparan, otomatis kan ini ya teman-teman ya, saya tidak menyembunyikan fakta bahwa ini buku ini adalah buku kolaborasi. Dan kedepannya untuk buku non fiksi yaitu akan semakin banyak buku kolaborasi. Karena apa itu tadi teman-teman ya, banyak keuntungan kita menulis buku kolaborasi dengan writing, dengan ChatGPT ya, terutama dari sisi efisiensi dan produktivitas yang semakin meningkat ketika kita bekerja sama dengan writing ataupun juga ChatGPT. Jadi itu ya teman-teman. Nah, kemudian ya kalau Kak Muhammad Fadel ya, jadi ketika idenya mandek, tergantung nggak ya kakak idenya mandek seperti apa. Kalau idenya mandek tapi kakak masih ada ide-ide yang bisa dikembangkan, nah itu kakak bisa istilahnya kakak bisa mengejar ide-ide yang kakak masih ragu tapi masih bisa dikembangkan gitu. Misalnya ya kalau yang sekarang gampang ada ChatGPT ya, kakak bisa bertanya ke ChatGPT gitu. Jadi untuk ide-ide yang kayaknya masih ngambang tapi itu masih bisa dikembangkan, tapi kakak ragu, kakak agak mandek idenya, ya kakak bisa tanya ke ChatGPT gitu kan. Itu akan mempermudah kita daripada kita harus googling, cari-cari informasi yang mungkin malah membuat kita semakin pusing dan semakin kita idenya mandek gitu ya. Tapi kalau memang benar-benar mandek, walaupun udah dibantu ChatGPT tetap mandek ya, istirahat dulu kak ya. Jadi ya ada yang namanya creativity block ya. Di creativity block itu ya ketika penulis dia benar-benar idenya mandek ya, benar-benar idenya tuh nggak berkembang, benar-benar imajinasinya, idenya nggak bisa keluar gitu. Nah itu mendingan kita istirahat dulu gitu ya. Dan nggak usah kecil hati teman-teman, karena semua penulis besar pun pasti mengalami itu ya. Terelie pun ataupun juga Dilestar itu juga mengakui bahwa ya mereka pun juga kerap kali mengalami creativity block seperti itu. Dan ketika mereka menghadapi itu ya mereka mungkin keluar dari menulis gitu kan. Artinya mungkin biasanya mereka setiap hari menulis ya mungkin berapa hari mereka tidak menulis. Mereka mungkin mencari misalnya kalau bisa ada waktu, misalnya mereka healing gitu kan. Ya healingnya apakah mereka mungkin jalan-jalan, apakah ke mall, ataukah mungkin ke tempat wisata, atau mungkin ke spa kalau yang wanita gitu kan. Atau justru healingnya itu dengan membaca buku yang lain gitu ya. Jadi kita membaca yang tadinya kita waktu untuk penulis, kita pergunakan untuk membaca, dan dari hasil membaca itu bisa jadi menjadi sumber ide kita ya untuk keluar gitu, untuk menjadi tulisan yang baru. Jadi itu teman-teman ya, terutama Kak Muhammad Fadel ya. Jadi ketika ide mandek ya itu kita bisa kembangkan ya. Kita kalau memang benar-benar mandek, kita keluar dulu aja, kita entah kita healing, refreshing, atau kita justru banyak baca buku. Nah, baru kita setelah ide kita mulai tumbuh lagi, kita baru balik ya untuk menulis buku lagi gitu. Jadi itu. Nah kemudian yang selanjutnya, jadi itu yang terkait
tidak ada istilah bahwa buku yang ditulis dengan kerjasama dengan AI rating dengan ChatGPT itu secara originalitas dan kualitas tuh di bawah buku yang sebelumnya tulis manual ya, artinya benar-benar ditulis oleh penulisnya sendiri tanpa dibantu oleh ChatGPT. Itu tetap bisa sama kualitasnya ataupun originalitasnya sepanjang saya tadi ya hal-hal yang harus dilakukan dan itu dilakukan ya oleh teman-teman sebagai penulis gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan kita setelah kita tadi membahas mengenai, nah sekarang ini ya teman-teman ya, setelah kita dibahas mengenai apa-apa, kita berarti kan sudah nggak ada perlu khawatir lagi ya bahwa tulisan kita tetap berkualitas kok, walaupun ditulis dibantu oleh ChatGPT gitu, nggak usah khawatir ya. Jadi itu, nah kemudian yang selanjutnya teman-teman ya, yang ini kita akan bahas mengenai nah sekarang nah sekarang terakhir teman-teman ya, kita sudah 1/4 jam ya. Nah sekarang yang kita bahas adalah pembahasan kita terakhir, bagaimana AI rating itu akan ini ya teman-teman berkembang di masa depan gitu. Jadi kalau kita bicara bahwa penggunaan AI rating ataupun juga kita kenal sebagai ChatGPT saat ini untuk penulisan topik itu sangat membantu ya, sangat positif sekali gitu, memberikan hasil yang positif gitu. Nah itu bagaimana perkembangan AI rating di masa depan, ada beberapa perspektif ya teman-teman yang bisa kita bahas gitu. Nah yang pertama adalah perspektif teknologi ya, jadi kemajuan terkini gitu. Jadi sekarang kemampuan generatif ataupun pembuatan kata kalimat dari AI rating dan ChatGPT itu semakin berkembang teman-teman ya. Contohnya itu tadi ya, dari ChatGPT 3.5 3,5 ke ChatGPT yang sekarang 4.0 itu sudah cukup ada perkembangannya. Jadi bahasa yang dulu sangat bahasa mesin sekarang sudah agak luas ya, walaupun tetap bahasa mesin sih, bukan bahasa manusia, tapi udah lebih luas lah ya, lebih fleksibel daripada sebelumnya. Itu kan berarti ada ini ya teman-temannya, kemampuan teknologi itu berkembang ya, termasuk teknologi untuk lebih human ya, untuk lebih bahasanya itu bahasa yang bersifat manusia gitu ya. Nah itu kemampuan generatif yang berkembang dari AI rating gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pemrosesan data yang besar teman-teman ya. Ya teman-teman kan sering sekarang mendengar big data ya, jadi artinya superkomputer besar dengan data yang besar, mungkin jutaan terabyte itu ataupun ratusan ribu terabyte itu kan dia ada informasi segala macam yang bisa diambil diolah oleh AI rating ya. Jadi semakin lama semakin besar kan ya teman-teman. Kalau dulu mungkin teman-teman lihat hard disk eksternal 2 terabyte itu sudah hebat banget, sekarang mungkin sudah itu tadi ya, yang 1000 terabyte pun hard disk kecil aja sudah ada ya, apalagi di server komputer gitu kan. Jadi itu tadi dengan kemampuan membuat kalimat yang lebih lebih sentuhan manusia lebih kuat dari ChatGPT, kemudian juga pemrosesan data yang besar juga lebih bagus ya, otomatis teknologi itu akan sangat mendukung kemajuan dari ChatGPT gitu kan. Nah kemudian juga tapi ada juga batasan teknologi ya teman-teman ya. Di satu sisi teknologi berkembang pesat, tapi di sisi lain ada batasan teknologinya gitu, dimana teknologi dari AI itu dibatasi oleh kreativitas ya, dan juga inovasi gitu ya. Saya bilang tadi, kalau dari sisi kreativitas manusia, emosi manusia, empati manusia, perasaan manusia itu masih belum bisa dikalahkan oleh AI rating ya, oleh ChatGPT ya, jauh istilahnya. Jadi tadi karena ChatGPT itu kan mesin kan, manusia gitu. Jadi masih jauh dari mendekati gitu. Jadi itu adalah hambatan di perkembangan AI di depan gitu kan. Kemudian juga ini teman-teman ya, dalam membuat konteks kemanusiaan, nuansa kemanusiaan, emosi segala macam itu ya, itu masih kelemahan dari ChatGPT sampai saat ini ya. Jadi karena itu manusia itu sangat kompleks kan perasaannya, emosinya, dan itu ChatGPT tentu tidak bisa memahami perasaan seluruh manusia ya, miliaran manusia di dunia gitu. Sementara manusia punya miliaran perasaan di dunia ini yang
yang masing-masing punya keunikan gitu. Nah itulah keunikan manusia itu yang masih belum bisa entah sampai kapan bisa ditiru oleh rating ya, oleh ChatGPT gitu. Itu jadi dari perkembangan ini teman-teman dari sisi perkembangan teknologi. Nah kemudian dari sisi perspektif kultural dan etis, perkembangan AI rating ataupun ChatGPT ke depan itu ya itu tadi teman-teman ya, adalah pada masalah di kepedulian terhadap originalitas ya, karena saya bilang tadi sampai saat ini ChatGPT belum bisa memastikan bahwa informasi yang diambil itu apakah benar-benar valid, apakah benar-benar originalitas, walaupun diusahakan kan sama pembuat ChatGPT-nya OpenAI ya, data-data yang dimasukkan ke komputer superkomputernya dia tuh ya data-data yang valid kan. Nah, tapi kan tetap ya sekian banyak data, ribuan jutaan terabyte data pasti ada yang nggak valid ya, dan si ChatGPT sampai saat ini belum bisa memvalidasi informasi yang dia ambil dia berikan kepada penanya itu apakah sudah valid atau enggak. Jadi itu ya teman-teman, makanya peran dari penulis sangat besar ya untuk memastikan bahwa data yang diberikan itu adalah valid dan originalitas ya. Makanya saya bilang tadi, walaupun tulisan dibantu oleh ChatGPT, tapi tetap kemampuan, pemahaman, wawasan dari penulis yang mengenai hal yang ditulis dalam buku ini tuh harus kuat ya, sehingga itu tadi bisa memvalidasi data apakah itu valid atau tidak dan apakah orisinil atau tidak gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah itu tadi teman-teman ya, karena terkait dengan originalitas ya, masalah hak cipta dari tulisan kan tetap harus diperhatikan ya. Jadi ya itu tadi, misalnya ChatGPT memberikan informasi yang dia tidak memberikan sumbernya siapa gitu kan, padahal kita tahu bahwa informasi ini pasti dari satu sumber ya. Kita bisa bertanya balik ke ChatGPT gitu kan, ini informasi ini Anda peroleh dari mana, menurut siapa, dari website mana. Nah dari situ kan kita bisa, oh berarti dia mengambil dari sumber yang legal gitu kan, yang bisa kita ambil sebagai bahan tulisan kita, dan nanti kita cantumkan bahwa tulisan ini dari siapa gitu. Jadi itu teman-teman ya, masalah kultural dan juga masalah etika itu juga harus diperhatikan ya dalam perkembangan AI writing ataupun juga ChatGPT ke depan gitu. Sedangkan masalah etika dan kepercayaan itu tadi teman-teman ya, si penulis harus mengatakan bahwa buku ini saya tulis kolaborasi dengan ChatGPT gitu ya. Makanya saya bilang teman-teman ya, buku Kapan Permasalahan saya ini adalah bentuk kolaborasi. Saya diasisteni, dibantu oleh ChatGPT ya, beda dengan buku-buku marketing saya sebelumnya, buku-buku bisnis saya sebelumnya yang itu totally saya kerjakan sendiri tanpa asistensi ya dari adanya AI writing ataupun juga ChatGPT. Nah kemudian yang selanjutnya adalah perspektif industri penerbitan ya teman-temannya ya. Kalau bagi industri penerbitan tentu dengan adanya AI writing itu sangat membantu ya, karena saya bilang tadi, menulis buku non fiksi sekarang itu lebih efisien dan lebih produktif teman-teman yang saya bilang tadi. Kalau mungkin seorang penulis itu menulis buku seperti ini butuh waktu 6 bulan, karena ya butuh riset yang dia harus kerjakan sendiri, analisa data yang dia kerjakan sendiri. Nah karena proses-proses itu dan juga brainstorming, diskusi bisa dilakukan dengan AI writing, dengan ChatGPT, bisa jadi 2 bulan, 3 bulan mungkin jadi ya teman-teman ya. Terus terang saya buku ini juga jadinya mungkin 3 bulan, tapi 3 bulan karena saya ada kesibukan lain teman-temannya. Jadi ya menulis buku ini mungkin belum tentu sehari saya nulis gitu. Kalaupun saya sehari nulis mungkin ya setengah jam aja gitu kan, 1 jam saja. Sehingga 3 bulan ini kalau saya benar-benar kerjakan fokus mungkin hanya sebulan gitu teman-teman ya, dibanding sebelumnya 2 bulan 3 bulan untuk satu buku gitu kan. Makanya bagi penerbit tentu sangat memudahkan, karena kan